yang tadi saya bilang menggunakan setengah in. Ini setengah in menggunakan grommet. Nah, jadi di sini kita bisa naik turunkan volume. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Gimana kabarnya mungkin di kesempatan pagi hari ini? Yang pasti mudah-mudahan kabar baik selalu menyertai kita semua, amin. Oke, di kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi pengalaman juga selama saya kurang lebih 2 bulan saya bertanam hidroponik menggunakan pipa atau mungkin menggunakan pralon atau PVC itulah ya. Di sini saya menggunakan ada 2 versi, ada yang 2 in setengah, ada juga yang menggunakan 2 inch ya. Nanti saya akan kasih tahu apa bukan kelemahan ya, bisa dibilang mungkin karena saya pemula, jadi saya belum tahu harus gimana dan gimananya. Makanya saya juga akan berbagi ke rekan-rekan pemula karena saya juga pemula. Jadi sebelum nanti menanam hidroponik atau mungkin menanam sayur hidroponik, harus dipastikan dulu dari mulai pipa, PVC atau sistem apa yang akan dipergunakan. Jadi yang penasaran, pengen tahu apa yang saya sudah alami selama 2 bulan, saksikan terus videonya sampai tuntas. Ini yang 2 in, yang ini yang 2 in setengah ya. Ini yang saya buat permajaan, yang ini buat pembesaran. Karena kenapa saya tidak menggunakan 2 in setengah juga yang besar ya. Yang pertama dari mulai harga ya, budget lah. Yang 2 in agak beda harganya dibanding 2 in setengah yang pertama. Yang kedua, ada juga para suhu atau senior hidroponik yang menggunakan 2 in ya, dengan sistem NFT. Sedangkan saya menggunakan 2 in DFT Pak, tapi semi NFT. Jadi ada kemiringan tapi enggak terlalu miring ya. Dan di belakangnya itu di outputnya menggunakan pralon setengah in yang pakai grommet ya, yang dilubangin menggunakan grommet, masukin, jadi bisa tekan air, kita bisa atur dari belakang, dari pembuangannya ya. Itu sistem yang saya pergunakan saat ini. Nanti saya akan perlihatkan untuk yang di 2 in setengah maupun yang 2 in atau maupun 2 in setengah ya. Jadi sistemnya saya itu menggunakan DFT tapi semi NFT, jadi masih ada kemiringan sedikit, tapi saat di pembuangannya itu menggunakan PVC yang 2 in, yang menggunakan yang setengah in ya. Jadi bisa diatur ketinggiannya, air bisa diatur di saat pembuangan. Nah, saya akan jelaskan juga selama saya 2 bulan banyak banget kendala yang saya alami di PVC 2 in. Ya mungkin saya tidak menggunakan NFT yang sepenuhnya ya. Jadi makanya saya kasih tahu ke rekan-rekan, harus dipastikan dulu mau sistem apa yang dipergunakan ya. Karena saya mungkin ini nanggung NFT bukan, DFT bukan ya. Jadi saat tanaman saya sudah besar, apalagi selada, mungkin udah pada tahu ya untuk rekan-rekan yang suka nanam selada, akarnya banyak banget, airnya jadi keluar melalui daun-daun selada yang udah bukan layu dan agak kering, jadi dia menetes terus. Menetes itu ada yang menetes, ada juga yang sampai keluar karena mungkin PVC kecil, akar besar, dan pembuangan mungkin enggak terlalu miring juga mungkin sistem saya ya. Tapi di sananya saya tidak menggunakan ketinggian di pralon yang setengah innya, saya tidak naikkan tapi saya habiskan.
Jadi mirip banget kayak NFT ya, mirip banget kayak NFT, tapi kemiringannya saya tidak terlalu miring, karena kalau NFT saya lihat di senior hidroponik itu dari misalkan sebelah sananya 80 cm, di ujungnya sampai 50 cm, jadi ada 30 cm kemiringannya ya dari ujung ke ujung. Kalau saya nggak nyampe segitu ya, karena saya menggunakan sistemnya DFT tapi semi NFT. Kenapa saya menggunakan semi kayak gitu ya, karena di tempat saya di sini sering banget mati lampu ya. Nah, makanya saya pertimbangan ke situ, sering banget di sini mati lampu. Jadi saya pengen saat ada pemberitahuan mati lampu, kita tinggal naikin aja di PVC yang setengah ini tuh, yang menggunakan Romet. Tinggal naikin berapa sentimeter ya, berapa sentimeter, jadi nanti ada genangan segitu. Nanti saya akan perlihatkan lah ya. Mungkin itu yang pertama, kebanyakan netes, apalagi seperti saya yang orangnya kerja, jadi ditinggal air tandon kita berkurang karena banyak yang keluar, banyak yang netes. Kalau misalkan tanaman sayurnya udah besar, kalau misalkan masih kecil emang aman ya. Mungkin sistem ini bagusnya digunakan untuk remajaan ya, untuk pembesaran ya. Mungkin PVC-nya atau pipanya, pralonnya yang 2,5 ini mungkin ya, tapi emang kalau yang 2,5 ini ini aman-aman aja. Saya menggunakan ini meskipun pakcoy udah besar, tapi pakcoy juga akarnya nggak terlalu banyak sih kalau pakcoy dibanding selada ya. Kalau selada akarnya luar biasa banyak. Kalau pakcoy akarnya sedikit tuh, kalau pakcoy akarnya nggak banyak, sedikit ya. Ya mungkin kalau sekarang kebanyakan hidroponik itu menggunakan talang ya, atau mungkin ya ada yang udah jadi tapi harganya juga lumayan lah ya. Ya kalau skala rumahan kayak saya, bukan besar ya, bisa menggunakan pralon atau pipa PVC aja ya. Mungkin itu pengalaman saya. Air tandon cepat habis karena banyak yang netes. Dan hati-hati juga, untuk kelubangan PVC, karena ada pengalaman saya nggak lurus satu lubang ya mungkin nggak tahu kenapa lah saya pengelubangan ya. Yang mau cara melubangi PVC ada di video saya, nanti saya cantumkan juga. Nggak lurus satu, jadi saat tanaman udah besar, akarnya banyak, air otomatis akan naik, volumenya naik. Nah saat di lubang yang agak bengkok dikit lah ya, itu airnya keluarnya banyak banget ya. Jadi harus dipastikan juga kelurusan lubangnya, hati-hati, dan jangan sampai banyak yang bengkok-bengkoknya lah ya, karena itu bisa jadi penyebab juga. Oke, itu mungkin yang saya jelaskan panjang lebar barusan. Nanti saya akan perlihatkan sistem saya ya, dan nantilah saya akan perlihatkan juga saat menetesnya kalau pengalaman saya. Tapi saat menetes saya kasih tahu juga, saat di input outputnya pemasukan airnya dikecilin aja, jangan terlalu besar yang masuk ya, jangan terlalu besar yang masuk. Mungkin udah lihat di tandon saya yang sebelumnya ada kran atau stop kran, maksudnya ada stop kran. Jadi di situ kita bisa mainkan yang masuk ke PVC atau ke pipa, itu bisa besar atau kecilnya bisa dimainkan dari situ ya. Nanti mungkin bisa dilihat aja ke video-video yang sebelumnya, juga ada tandon saya yang menggunakan stop kran ya. Oke, kita akan langsung lihat aja deh sistem hidroponik saya. Ini PVC yang 2 in ya, saya menggunakan 2 in. Ini saya menggunakan karet tali ya, tapi harus dipertimbangkan juga untuk rekan-rekan. Karet tali ini karet ini nggak tahan lama ya, banyak yang putus. Jadi harus dipertimbangkan lagi menggunakan apa nanti mengikat pipa ini. Yang di sini saya menggunakan
selang VE ya. Ini selang VE masuk ke PVC. Oke, nanti saya akan perlihatkan yang pembuangan sini. Nah, ini saya yang tadi saya bilang menggunakan setengah in. Ini setengah in menggunakan grommet. Nah, jadi di sini kita bisa naik turunkan volume air, kita mau agak tinggi apa enggak ya. Ini saya sampai habiskan karena kemarin tempat pembesaran, jadi air mengalir semuanya, nggak ada yang digenangkan. Nah, ini sistem saya, jadi bisa NFT maupun DFT. Sama juga ini yang yang 2 in juga saya sama menggunakannya kayak gitu. Oke, rekan-rekan sudah lihat sistem saya barusan, dari mulai masuk dari pipa input outputnya saya menggunakan selang PE masuk ke PVC atau pipa, dan keluarnya tadi di sana saya menggunakan pralon yang setengah in, jadi bisa dinaik turunkan ya volume airnya ya. Dan tadi juga saya sudah panjang lebar, saya sudah kasih tahu alasan pengalaman saya menggunakan pralon yang 2 in itulah ya. Jadi saya sering ngisi nutrisi terus karena banyak tetesan-tetesan ya. Ya intinya mungkin tadi bisa diambil, yang pertama untuk rekan-rekan pastikan dulu mau nanam apa, jadi jarak tanamnya nanti bisa dipersiapkan, dan sistemnya mau sistem apa dipersiapkan juga untuk rekan-rekan ya. Dan untuk melubangi pralon juga itu hati-hati, jangan sampai ada yang nggak lurus ya, nanti itu juga saat volume air naik akan banyak keluar ya. Mungkin itu yang saat ini saya bisa bagikan untuk rekan-rekan pengalaman saya selama 2 bulan bercocok tanam hidroponik menggunakan pipa atau PVC. Terima kasih banyak, mohon maaf atas kekurangan saya. Itu saya cuma berbagi pengalaman untuk rekan-rekan pemula, karena emang saya juga pemula. Karena pertama saya menanam hidroponik saya menggunakan rakit apung atau model sistem rakit apung, jadi air aman-aman aja ya, air aman dan nggak cepat habis. Kalau menggunakan ini air cepat habis ya, mungkin itu banyak tetesan banyak yang keluar. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.